Hello, Pak Kutun. Apa kabar? Hope to see you soon. I cannot wait to play for the national team of Indonesia. Kita Garuda. Kisah sukses pemain keturunan jadi tulang punggung Maroko di Piala Dunia 2022, bukti naturalisasi lebih baik dari local pride. Penampilan tim nasional Maroko di Piala Dunia 2022 benar-benar mengejutkan, mereka lolos ke babak 8 besar setelah mengalahkan Spanyol. Hebatnya, semua itu karena keberadaan pemain-pemain keturunan Maroko yang pulang kampung. Ketika naturalisasi pemain-pemain keturunan masih terus menjadi perdebatan yang tidak berguna di Indonesia, Maroko ternyata berhasil membuktikan bahwa pemain-pemain berdarah Maroko yang lahir dan besar di luar negeri sangat berguna. Dari 26 anggota skuad timnas Maroko di Piala Dunia 2022, 16 pemain tercatat sebagai pemain non-lokal yang dalam istilah ala netizen kita, 16 pemain naturalisasi. Pokoknya, asal non-lokal atau bukan didikan lokal sama netizen disebut pemain naturalisasi. Sebanyak 16 dari 26 pemain Maroko di Piala Dunia 2022 lahir atau dibesarkan di negara asing. Pelatih kepala mereka, Walid Regragui, juga lahir dan besar di Paris sebelum menjadi kapten tim sepak bola Maroko dan kemudian melatih tim nasional. Naturalisasi bukanlah hal yang unik di Maroko, mengingat lebih dari 100 pemain di Piala Dunia ini mewakili negara-negara yang bukan negara kelahiran mereka. Tapi, bagi Maroko, besarnya kesuksesan mereka menambah signifikansi tren ini. Berikut 26 anggota skuad timnas Maroko di Piala Dunia 2022 beserta latar belakang mereka. Kiper 1, Yassine Bounou, kelahiran Kanada. 2, Munir Mohammadi, kelahiran Spanyol, didikan Akademi Ceuta Spanyol. 3. Ahmad Reda Taknouauti, kelahiran Maroko. Bek. 4. Achraf Hakimi, kelahiran Spanyol, didikan Akademi Real Madrid Spanyol. 5. Nusair Mazraoui, kelahiran Belanda, didikan Akademi Ajax Amsterdam Belanda. 6. Nayef Aguet, kelahiran Maroko. 7. Romain Saiz, kelahiran Prancis, ayah Maroko ibu Prancis, didikan Akademi Clermont Prancis. 8. Jawad El Yamik, kelahiran Maroko. 9. Ahraf dari kelahiran Maroko. 10. Badr Benoun, kelahiran Maroko. 11. Yahya Atiyat Allah, kelahiran Maroko. Gelandang 12. Sofyan Amrabat, kelahiran Belanda, didikan Akademi Utrecht Belanda, skuad U15 Belanda. 13. Azzedine Ounahi, kelahiran Maroko. 14. Abdelhamid Sabiri, kelahiran Maroko. 15. Ilyas Cher, kelahiran Belgia, didikan Akademi Brugge Belgia. 16. Selim Amauloh, kelahiran Belgia, didikan Akademi Anderlecht Belgia. 17. Bilal Elhanes, kelahiran Belgia, didikan Akademi Anderlecht dan Akademi Genk Belgia. 18. Yahya Jabrane, kelahiran Maroko. Depan. 19. Hakim Ziyech, kelahiran Belanda, didikan Akademi SC Heerenveen Belanda. 20. Abderrazak Hamdallah, kelahiran Maroko. 21. Anas Zarouri, kelahiran Belgia, didikan Akademi Zulte Waregem Belgia, skuad Belgia U21-22. Zakaria Abouhlal, kelahiran Belanda, didikan Akademi PSV Eindhoven Belanda, skuad Belanda U20-23. Abde Ezalzouli, kelahiran Maroko, didikan Akademi Hercules Spanyol 24. Sofiane Boufal, kelahiran Prancis, didikan Akademi Enger Prancis 25. Youssef En Neshri, kelahiran Maroko 26. Walid Chedira,
kelahiran Italia, didikan Akademi Loreto Italia. Sain Patinama segera susul Jordi Amat di Timnas Indonesia di Piala AFF 2022, Sintayong miliki banyak opsi bersama Pratama Arhan. Sain Patinama menjadi satu nama yang dipertanyakan perihal kabar proses naturalisasi sudah sejauh mana. Pasalnya, terdengar kabar jika Sain Patinama berpeluang menyusul Jordi Amat dan Sandy Walsh di Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Sejauh ini proses naturalisasi Sain Patinama masih berjalan. Paling baru berkasnya sudah diterima dan disetujui Komisi X DPR RI. Hasil tersebut diperoleh usai Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama Menpora Zainuddin Amali yang dihadiri Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan dan Sekjen Yunus Nusi di Gedung DPR RI Senayan pada Rabu, tanggal 9 November. Komisi 3 DPR RI menyetujui pemberian kewarganegaraan RI atas nama Sain Elian J. Patinama untuk selanjutnya diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kata Adis Kadir, pimpinan sidang Komisi 3 DPR RI yang juga Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dilansir dari laman resmi PSSI. Peluang di Piala AFF 2022, Sain Patinama masih berpeluang mengikuti kompetisi Piala AFF 2022 karena proses naturalisasinya sudah di tahap akhir. Saat ini, Sain Patinama masih menunggu keputusan Presiden, Kepres, terkait naturalisasi keluar dan menjalani sumpah WNI. Seperti diketahui, proses naturalisasi Sain lebih lambat dari Jordi Amat dan Sandy Walsh. Sebelumnya, Sain terlambat menyusul Jordi dan Sandy karena dia masih dibutuhkan klubnya untuk tampil di Viking SK Liga Norwegia. Bagaimana pendapatmu kawan? Dua bintang muda Timnas Indonesia, Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman dikabarkan segera mendarat di Bali untuk gabung pemusatan latihan, TC Timnas Indonesia, Senin, tanggal 5 Desember tahun 2022, malam ini. Selanjutnya, kedua pemain tersebut langsung ikut latihan pada keesokan harinya, Selasa tanggal 6 Desember tahun 2022. Hal itu disampaikan oleh asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto. Dengan ini, para personel Timnas Indonesia di TC menjelang Piala AFF 2022 mendatang hampir lengkap. Iya, benar mereka, Egy dan Witan, tiba hari ini. Malam ini mereka sampai, kata Nova Arianto melalui pesan singkat kepada MNC Portal Indonesia, Senin, tanggal 5 Desember tahun 2022. Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman tentu perlu membutuhkan penyesuaian dengan perbedaan waktu Slovakia dan Indonesia terlebih dahulu. Namun demikian, Nova Arianto menyatakan bahwa keduanya tetap akan langsung berlatih bersama skuad Garuda. Mereka langsung ikut latihan, timpal ex-bek tengah Persib Bandung dan Timnas Indonesia itu. Sebagaimana diberitakan, Egy Maulana dan Witan Sulaiman terlambat bergabung bersama skuad Timnas Indonesia di TC jelang Piala AFF 2022. Penyebabnya, mereka masih melakoni beberapa laga bersama klubnya masing-masing. Di penampilan terakhirnya, Witan Sulaiman membawa AS Trencin menang telak 5-1 atas Spartak Trnava pada turnamen musim dingin Liga Tipsport. Pada laga yang berlangsung Selasa tanggal 29 November tahun 2022 itu, Witan Sulaiman turut mencetak 1 gol. Sementara kiprah Egy Maulana bersama FC Vionsled Moravice juga semakin hari kian berkembang. Setelah sempat kesulitan, Egy Maulana kini mulai mendapat kesempatan bermain. Terakhir, Egy Maulana membawa FC Vionsled Moravice menang tipis 1-0 atas MFK Skalica di turnamen yang sama, pada Rabu tanggal 30 November tahun 2022 silam. Di laga itu, Egy Maulana tampil sejak awal laga. Patut kita nantikan duet mereka berdua di gelaran Piala AFF tahun ini.